Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Radiut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas benang Aster Chunky. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Nah, jadi di depan saya ini udah ada benang Aster Chunky dari Aneka Benang. Ini adalah benang yang menurut saya tuh eksotis banget ya teman-teman. Karena benang ini tuh adalah velvet dan dia tuh warnanya shiny seperti itu. Saya membayangkan itu ala-ala Timur Tengah seperti itu ya, jadi benang-benang velvet. Dan ini adalah salah satu benang terbaru dari Aneka Benang. Nah, bagi teman-teman yang mau nyobain juga benang Aster Chunky ini, linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Teman-teman langsung cek aja di Shopee Aneka Benang. Terima kasih banyak ya Aneka Benang yang udah ngirimin benang Aster Chunky ini. Ini benangnya super duper gemes dan benang ini sangat eksotis. Kita akan lihat detailnya ya. Jadi benang Aster Chunky ini adalah benang nomor 5, termasuk benang bulky. Kemudian komposisinya adalah 100% polyester dan dalam satu packagingnya ini adalah 100 gram. Kurang lebih itu panjangnya 80 meter. Kemudian untuk hakpennya itu menggunakan 7 mili dan untuk knitting needle-nya sebentar ini saya buka dulu karena tidak terlihat. Ini menggunakan 6 mili. Ya, jadi di Aneka Benang sendiri itu udah ada benang Aster ya teman-teman, benang velvet juga. Tetapi kalau benang Aster yang itu dia lebih kecil gitu. Jadi dia termasuk nomor 4. Kalau yang Aster Chunky ini karena dia lebih besar, dia yang termasuk nomor 5 atau bulky. Sekarang kita akan lihat detailnya ya. Nah, sesuai dugaan nih, benang ini super duper gemes dan dia khas banget ya, karena ini adalah benang velvet. Jadi benang velvet itu dia kilap seperti ini karena dia ada bulu-bulunya. Dan kalau misalnya kita lihat lebih detail, ini seperti di bagian dalamnya ini ada talinya, kemudian di bagian luar ini adalah bulu-bulunya. Jadi terlihat ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pernah nyobain benang Aster dari Aneka Benang, itu teksturnya mirip ya teman-teman. Hanya saja kalau Aster Chunky ini dia ukurannya lebih besar. Kalau yang Aster itu dia ukurannya lebih kecil, tapi teksturnya kurang lebih hampir sama. Sekarang kita akan coba untuk merajutnya ya. Oke, di sini saya akan coba merajutnya. Sesuai rekomendasi label itu menggunakan hakpennya kan 7 mili, tetapi saya nggak punya ukuran 7 mili, jadi saya langsung pakai yang 8 mili aja. Sekarang kita akan mulai merajutnya. Jadi kalau benang velvet itu memang salah satu benang yang cukup tricky ya teman-teman, karena dia kan agak shiny seperti itu. Jadi terkadang kita itu tidak bisa terlihat jelas gitu kalau di sampingnya. Nah, seperti ini kan. Bulu-bulunya itu agak shiny, jadi stitches di sampingnya tuh kadang nyaru seperti itu atau samar. Nah, teman-teman bisa membantunya dengan menggunakan stitch marker ya. Jadi supaya tidak tersesat gitu ya, tadi habis ngerajut dari stitches yang mana seperti itu. Dan kalau teman-teman butuh stitches marker yang lucu dari Autumn Flower, teman-teman bisa langsung cek aja ya di Shopee Autumn Flower Studio. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi ini kayaknya saya agak kelonggaran ya teman-teman, karena saya menggunakan 8 mili. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan tetap 7 mili aja ya. Atau misalnya menggunakan 6 mili masih bisa sih ini kayaknya. Ini karena 8 hasilnya longgar banget nih. Untuk next row-nya kita akan coba yang ukuran 6 mili ya. Kita akan lihat bedanya. Tetapi overall benang ini tuh lucu banget ya teman-teman. Jadi bisa untuk project bikin amigurumi, kemudian untuk bikin home decor, untuk bikin sweater atau cardigan juga bisa ya teman-teman. Bikin tas dan dompet juga lucu banget nih pakai benang ini. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan benang velvet ini lagi bikin project apa nih? Boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebih hasilnya. Kalau menggunakan 8 mili kayaknya saya kebesaran nih. Jadi hasilnya longgar banget. Setelah ini kita akan coba menggunakan 6 mili ya. Oke, sekarang ini tadi hasil dari yang 8 mili. Sekarang saya akan coba pakai yang 6 mili ya teman-teman.
Oke, di sini saya coba menggunakan jarum prim, ini ukuran 6 mili. Nah, kalau teman-teman penasaran nih reviewnya jarum prim ini seperti apa, saya pernah bahas di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi juga ya. Nah, sekarang kita akan mulai merajut untuk bagian atasnya dengan menggunakan 6 mili. Kayaknya benang velvet ini atau benang aster cangki ini cocoknya untuk jarum yang lehernya panjang seperti ini ya teman-teman, dan dengan teknik knife seperti ini, karena ini enak banget sih ngerajutnya dengan cara seperti ini dibandingkan dengan cara pensil gitu ya, karena benangnya besar. Jadi untuk hakpen-hakpen yang lehernya panjang seperti jarum prim ini tuh enak banget. Ukuran 6 mili masih oke nih teman-teman, hasilnya juga lucu banget. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini terlihat ya teman-teman, kalau di bagian atas ini saya menggunakan hakpen ukuran 6 mili, yang bagian bawah ini saya menggunakan hakpen ukuran 8 mili. Terlihat memang lebih rapi yang menggunakan 6 mili ya, karena dia lebih rapet gitu hasilnya. Kalau yang 8 mili ini agak longgar banget sih jatuhnya. Jadi cocoknya kalau misalnya benang aster cangki ini menggunakan 6-7 mili ya hakpennya. Dan di sini terlihat banget ya tekstur velvetnya itu, jadi benar-benar seperti lembut gitu, empuk banget, dan ini halus banget. Walaupun dia velvet, tetapi dia bulu-bulunya ini nggak bikin gatel di kulit ya teman-teman. Dan ini recommended juga untuk teman-teman yang pengen nyobain benang velvet. Kalau misalnya takut nih nggak kelihatan seperti itu, nggak apa-apa, karena benang aster cangki ini cukup mudah untuk dirajut, kurang lebih hampir sama teksturnya dengan benang aster dari aneka benang juga. Tetapi bedanya benang aster cangki ini lebih besar sedikit daripada benang aster yang sebelumnya. Overall, benang aster cangki ini cocok untuk bikin amigurumi, bikin wearables, beberapa home decor, selimut, tas, dompet, itu bisa banget. Tetapi benang aster cangki ini tidak saya rekomendasikan untuk baby ya teman-teman, karena dia ini ada bulu-bulunya dan ini beresiko kalau misalnya untuk dipakaikan di project-project baby. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang aster cangki dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!